Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Api Sejarah Jilid ke-1. Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karangan Ahmad Mansur Suryanegara. Topik kali ini adalah lahirnya imperialisme modern dan komunisme dan dampaknya ke Indonesia. Di bawah ini perlu dikisahkan kembali secara singkat pertumbuhan negara-negara imperialis Protestan. Mengapa kalangan Protestan dan Calvinis menjadi kuat sebagai pembangun imperialisme modern dan kapitalisme? Calvinisme mengajarkan hakikat kehidupan adalah kerja keras, bersikap hemat dan membudayakan menabung akan terkumpul kapital atau modal. Menurut Max Weber, dari ajaran etika Protestan atau Protestan etik, ini melahirkan kapitalisme. Dengan cara praktik beragama ini, Protestan dan Calvinisme semakin kuat dan berhasil melumpuhkan Katolik pada tahun 1870 Masehi. Tumbanglah kekuatan negara Gereja Vatikan tahun 1870 Masehi di bawah Paus Pius ke-9. Dikecilkan wilayah negaranya hanya 0,44 km persegi. Negara Gereja Vatikan, lambang imperialisme Katolik atau imperialisme kuno yang dibangun oleh Paus Alexander VI tahun 1492 sampai tahun 1503 Masehi. Gerakan nasionalis Italia di bawah pimpinan Kaisar Victor Emmanuel dan Perdana Menteri Cavour tahun 1870 Masehi berhasil menumbangkan supremasi negara Gereja Vatikan. Hanya karena pertolongan Napoleon III dari Prancis yang tidak menyukai perkembangan kemajuan nasionalis Italia, maka dipertahankanlah eksistensi negara Gereja Vatikan, sekalipun hanya merupakan city state atau negara kota, sebagai negara yang terkecil di dunia. Tindakan Napoleon III dari Prancis ini sangat bertentangan dengan kebijakan Kaisar Napoleon Bonaparte, anti-clerical atau anti-katolik. Keberhasilan revolusi Prancis karena Napoleon Bonaparte berani mengadakan land reform, menyita tanah yang dikuasai bangsawan, raja dan gereja, dibagikan kepada kaum petani. Kemudian dimanifestasikan pula menolak pemasangan mahkota kekaisaran di kepalanya oleh Paus Pius ke-7 tahun 1804 Masehi. Ia memilih untuk menerima dan memasangkan sendiri mahkota kekaisarannya. Perlu dicatat, memasuki abad ke-19 Masehi, Italia berhasil melepaskan diri dari penjajahan negara Gereja Vatikan di bawah Paus Pius ke-9. Namun, negara kesatuan Italia setelahnya bangkit menjadi negara imperialisme barat. Pada waktu yang sama, tahun 1870 Masehi, Jerman di bawah Kaisar Wilhelm I dan Perdana Menteri Otto von Bismarck menjadikan
negara kesatuan Jerman tumbuh menjadi negara imperialisme Barat. Kemajuan negara kesatuan Jerman sebagai imperialis Barat di dalam negerinya sendiri menimbulkan reaksi dari kalangan buruh kulit putih yang tertindas, yakni kaum proletar, ditindas oleh kalangan kapitalis, pemilik modal, disebut sebagai kaum borjuis yang didukung oleh kalangan gerejawan, menindas kaum proletar. Nasib kaum proletar sebagai buruh penuh derita, miskin dihisap tenaganya oleh kaum borjuis, tidak pula memiliki undang-undang sosial yang memberikan jaminan sosial dan pembatasan waktu kerja. Ternyata di Eropa sendiri, imperialisme dan kapitalisme berdampak nasib buruh proletar kulit putih tertindas oleh kaum borjuis kulit putih sebagai pemilik modal. Muncullah Karl Marx di Jerman mengadakan gerakan menyadarkan kaum buruh bahwa kemiskinan yang dideritanya sebagai kemiskinan struktural. Kemiskinannya sebagai produk dari penindasan kaum borjuis. Hanya dengan melalui revolusi buruh, kaum buruh akan terlepas dari penderitaan hidupnya. Ajaran Karl Marx tentang komunismenya bertujuan membangun masyarakat komunis sebagai masyarakat tanpa kelas atau classless society. Suatu masyarakat yang tidak lagi terbagi dalam dua stratifikasi, yang memerintah dan yang diperintah. Tidak ada borjuis penindas dan proletar yang tertindas. Menjadi masyarakat sama rata sama rasa, tanpa agama dan tanpa pemerintahan. Mungkinkah teori tersebut dapat dioperasionalkan dan benarkah teori Karl Marx tentang classless society dapat terwujud? Ajarannya disebarkan melalui selebaran yang berisikan ajakan kepada semua buruh agar bersatu. Hanya dengan revolusi buruh, borjuis akan tumbang. Kaum buruh akan terbebas dari segenap penindasan. Revolusi buruh menjadi borjuis ketakutan. Bagi kaum buruh, tidak akan kehilangan apa-apa kecuali belenggu kemiskinannya. Ajaran Karl Marx ini disosialisasikan dalam bentuk selebaran yang disebut Manifesto Komunis tahun 1848. Let the ruling classes tremble at communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a war to win. Working men of all countries unite. Biarkanlah para penguasa bergemetaran menatap revolusi komunis. Bagi kaum proletar tidak kehilangan apapun kecuali rantai belenggu kemiskinannya. Mereka pasti menang di dunia ini. Oleh karena itu, kaum buruh di seluruh negara bersatulah. Gerakan komunis menentang konsep pemikiran imperialisme Barat yang terlahir dari ajaran Katolik dan Protestan. Kapitalis diproduksi dari ajaran Protestan atau Calvinisme. Tidak heran jika melahirkan ajaran Karl Marx menolak ajaran agama. Dinilai agama sebagai candu untuk rakyat karena di Barat agama identik dengan alat penjajahan buat menidurkan rakyat yang ditindas oleh pemerintah penjajah yang didukung oleh gereja untuk merealisasikan tujuannya 3G, Gold, Glory, and Gospel. Berangkat dari ideologi komunisme yang anti agama,
Pecahlah 70 tahun kemudian Revolusi Oktober tahun 1917 di Rusia yang dipimpin oleh Lenin, menumbangkan pemerintahan Tsar Nicholas II, pelindung gereja Katolik Yunani. Kemudian berdirilah negara Soviet Komunis Rusia. Runtuhlah Katolik Yunani di Rusia tahun 1917 Masehi. Menyusul runtuhnya negara Gereja Vatikan tahun 1870 Masehi. Ketika Revolusi Oktober tahun 1917 ini terjadi, Eropa sedang terbakar oleh Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai tahun 1919 Masehi. Perang antar negara-negara imperialis modern barat dari Eropa dan Amerika Serikat, kecuali kerajaan Protestan Belanda bersikap netral. Dampak Revolusi Oktober tahun 1917 Masehi di atas, hanya dalam waktu 3 tahun, atas usaha Snifflit di Indonesia, lahirlah Perserikatan Komunis di India, maksudnya Hindia atau PKI. 23 Mei tahun 1920 dipimpin oleh Semaun, Darsono, dan Tan Malaka. Dasar ajaran ideologi komunisme yang anti agama menjadikan PKI berseberangan dengan Syarikat Islam pimpinan Omar Said Cokro Aminoto, Abdul Muiz, Agus Salim, Wiknya Disastra, Suryo Pranoto, dan Samanhudi yang menuntut Indonesia merdeka tahun 1916 Masehi. Mungkinkah kerajaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda membiarkan lahirnya PKI yang dibangun oleh Snifflit jika Nasional Kongres Sentral Syarikat Islam di Bandung tahun 1916 Masehi tidak menuntut home rule atau pemerintahan sendiri? Tidakkah ajaran Marxisme menentang ajaran agama Protestan? Dapat dipastikan pemerintah kolonial Belanda tidak akan berkepentingan untuk membelah Syarikat Islam dalam tubuhnya di Semarang. Snifflit juga menolak tuntutan Indonesia merdeka, karena jika Indonesia merdeka, kaum buruh Belanda akan banyak yang menganggur. Tidaklah heran jika ada kesamaan kepentingan politik antara pemerintah kolonial Belanda dan Snifflit terhadap bahayanya tuntutan Kongres Nasional Sentral Syarikat Islam di Bandung tahun 1916 Masehi. Maka pemerintah kolonial Belanda membiarkan untuk sementara berdirinya Perserikatan Komunis di Hindia atau PKI, karena dampaknya membelah sentral Syarikat Islam dari dalam melalui Syarikat Islam Semarang. Sejarah mencatat bahwa Syarikat Islam ini pecah menjadi dua, yaitu Syarikat Islam Hijau yang sesuai dengan aslinya dan Syarikat Islam Merah atau komunis. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan bahas topik lainnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.